Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya dengan Talita Amalia, mahasiswa program Pasca Sarjana Magister Manajemen Rumah Sakit GPKP Sangga Buana Bandung. Di sini saya izin untuk mempresentasikan tugas seminar manajemen dari Ibu Dr. Farida Yuliati SH, SEMM, mengenai peran manajemen strategi dalam pengambilan keputusan jangka panjang pada rumah sakit. Untuk latar belakangnya, rumah sakit adalah suatu organisasi kompleks yang padat teknologi dan juga padat modal, di mana lingkungan kesehatan ini mengalami perubahan yang sangat cepat, baik itu mengenai regulasi BPJS, teknologi medis, akreditasi, maupun persaingan pelayanan. Rumah sakit ini sendiri memerlukan keputusan jangka panjang yang tepat untuk memastikan keberlanjutan operasionalnya. Manajemen strategi menjadi suatu alat penting untuk mengarahkan rumah sakit dalam menghadapi dinamika tersebut. Tujuan penelitiannya ini ada tujuan umum dan juga khusus, di mana tujuan umumnya menganalisis peran manajemen strategi dalam pengambilan keputusan jangka panjang pada rumah sakit. Untuk tujuan khusus yaitu mengidentifikasi komponen manajemen strategi yang relevan bagi rumah sakit dan menganalisis faktor internal dan juga eksternal yang mempengaruhi strategi rumah sakit, mengkaji hubungan antara strategi dengan keberlanjutan layanan kesehatan. Untuk definisi manajemen strategi sendiri menurut para ahli, yang pertama ada Fred R. David tahun 2017, yaitu suatu proses yang merumuskan, mengimplementasikan, dan juga mengevaluasi keputusan lintas fungsi untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Menurut Whelan and Hanger di tahun 2018, manajemen strategi yaitu sekumpulan keputusan dan juga tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana untuk tercapainya suatu sasaran. Menurut Barney di tahun 91, strategi digunakan untuk menciptakan keunggulan kompetitif melalui sumber daya yang bernilai, langka, dan juga sulit untuk ditiru. Untuk sistem pelayanan rumah sakit ini sendiri memiliki karakteristik seperti sistem layanan multidisiplin meliputi medis, keperawatan, farmasi, lab, radiologi, dan juga sebagainya, yang bergantung pada SDM profesional yang kompleks, seperti dokter, perawat, tenaga manajemen, dan staf lainnya. Padat modal untuk alat kesehatan dan juga teknologi, dan dipengaruhi oleh regulasi yang ketat, seperti Kemenkes, BPJS, Komite Medik, dan juga akreditasi dari KARS ataupun SNARS. Untuk analisis lingkungan eksternal yang mempengaruhi ada PESTEL namanya. PESTEL itu political, economic, social, technological, and environment, dan juga legal. Untuk political, yaitu yang mempengaruhi ada regulasi kesehatan, kemudian BPJS, dan juga standar akreditasi. Dari segi ekonomik, ada biaya layanan, tarif inasi biji, inflasi, dan juga biaya operasional yang turut ambil peran. Kemudian dari sosial, yaitu ada perubahan kebutuhan pasien dan juga peningkatan penyakit kronis. Lalu dari sisi teknologi, ada perkembangan alat medis, digital health, dan juga SIM-RS. Dari environment, terdapat standar limbah medis dan juga green hospital. Lalu untuk legal, yaitu ada perizinan, undang-undang rumah sakit, standar kompetensi tenaga kesehatan juga ikut berperan dalam lingkungan eksternal ini. Untuk analisis lingkungan industri, ada Porter's Five Force, di mana yang pertama persaingan antar rumah sakit itu sangat tinggi, terutama untuk rumah sakit swasta di kota-kota besar. Lalu ada ancaman pendatang baru seperti halnya klinik modern, klinik spesialis, dan juga rumah sakit baru. Ada juga ancaman produk substitusi seperti telemedicine dan juga home care. Ada juga kekuatan tawar pemasok, di mana terdapat dari distributor alat kesehatan dan juga obat. Lalu kekuatan tawar pasien, yaitu masyarakat lebih selektif, apalagi di era saat ini kita mudah sekali melakukan penilaian via Google Review. Untuk analisis internal,
atau VRIO, yaitu Value, Rarity, Imitability, dan Organization. Untuk value dinilai dari kualitas dokter dan juga peralatan medis yang unggulan. Lalu untuk rarity, yaitu layanan spesialis-spesialis tertentu yang jarang ada kita temui. Kemudian imitability, yaitu reputasi dokter senior yang memang sulit untuk ditiru. Lalu untuk organization, yaitu dukungan struktur dan juga budaya organisasi. Untuk proses perumusan strategi pada rumah sakit, yang pertama ada visi dan juga misi rumah sakit. Lalu kita harus melakukan analisis lingkungan melalui SWOT, kemudian PESTEL maupun Five Force. Kemudian untuk penetapan tujuan jangka panjang, long term goal, kita harus melihat dari investasi alat, ekspansi layanan, kemudian digitalisasi rumah sakit juga mengikuti era digital yang ada saat ini. Kemudian untuk pemilihan strategi kita harus bisa berikan diferensiasi layanan, strategi yang terfokus dan juga meningkatkan mutu dari pelayanan kita sendiri. Kemudian untuk implementasi strategi di rumah sakit, kunci untuk implementasi itu ada penyesuaian struktur organisasi, penguatan dari tata kelola klinis dan juga manajerial, pengembangan SDM, yaitu dengan memberikan pelatihan-pelatihan secara berkala. Kemudian ada investasi pada alat kesehatan seperti MRI, ICU, atau NICU. Lalu ada penguatan budaya keselamatan pasien dan digitalisasi, yaitu meliputi SIM-RS atau e-medical record. Untuk tantangannya sendiri, terdapat resistensi dokter atau perawat, keterbatasan anggaran, dan juga biasanya itu ada konflik manajemen dan juga medis. Ini yang paling sering. Kemudian untuk strategi dalam pengambilan keputusan jangka panjang, manajemen strategi membantu rumah sakit untuk memutuskan ekspansi layanan dan juga pembangunan gedung, investasi alat kesehatan jangka panjang, rekrutmen dari tenaga-tenaga medis strategis, pengembangan layanan unggulan, kerjasama dari BPJS dan juga asuransi swasta, dan melakukan ada standarisasi mutu dan juga akreditasi SNARS. Lalu untuk evaluasi strategi di rumah sakit dilakukan melalui indikator mutu rumah sakit, kinerja dari keuangan, menilai dari kepuasan pasien, melakukan akreditasi dari rumah sakit, dan juga audit baik internal maupun eksternal. Gunanya untuk menyesuaikan strategi dengan perubahan-perubahan yang ada, mencegah kegagalan investasi ke depannya, dan juga menjamin keselamatan dan kesehatan pasien. Kesimpulannya, manajemen strategi ini sangat penting dalam rumah sakit, di mana strategi membantu pengambilan keputusan jangka panjang yang tepat. Kemudian, analisis lingkungan, baik dari internal maupun eksternal, adalah suatu fondasi yang utama. Lalu ada implementasi dan juga evaluasi yang kuat untuk menentukan keberhasilan strategi ke depannya, di mana rumah sakit yang strategis kedepannya akan lebih adaptif, kompetitif, dan juga berkualitas. Ini untuk daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih sebelumnya.